Ya pesan. Terus di bengkel. Mabe kan dia udah kehujanan di situ teh. Ngopi-ngopi atau ke sana ya kopi nih gitu. Tilas ini kopi lagi ya, Pak. Ada lumayan we. Ya pesan apa? Duka HP sah ada teh. Kantor no Bapak itu. Duka anu saha teh anu ngantun ngopi atau ngopi. Itu kopi teh salah sawiosna aya nu nyarioskeun sunah cenah sunah Nabi gitu. Tapi dengan syarat cenah kopina kedah kopi hideung. Cuman kesunahan itu terkadang saat meminumnya pun juga terkadang salah posisi. Emang harus gimana posisinya? Kalau minum baik kopi atau air putih, Rasul bersabda, "Idza syaribtumul ma'a fashrabuhu maswan." Apabila kalian meminum air, maka minumlah dengan cara disedot seperti begini. Jadi jangan diteguk begitu. No, itu tidak boleh. Oh, jadi ada tata keramanya ya? Ya, itu menurut kesunahan. Iya. Tetapi kalau rokok ini tidak sunnah makruh. Ya cuman ya saya gimana ya kalau nggak ngerokok teh gitu. Mohon maaf pemirsa ya, karena saya hobi ngerokok. Nah begini ya Pak, kan sebentar lagi ya kita memasuki bulan Ramadan. Betul. Nah alangkah baiknya yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini harusnya bagaimana nih? Begini, bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan itu ada bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi manusia sebelum masuk ke bulan Ramadan itu digempur dengan 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Rajab syahrul istighfar, dalam arti kita itu harus membanyakan baca istighfar supaya dosa terkikis habis gitu. Dan yang kedua sholawat, syahrul sholawat, dalam arti manusia itu harus membanyakan sholawat kepada baginda Rasul. Jadi ketika nyampe pada bulan Ramadan, kita itu sudah ada dalam keadaan ibaratnya suci lah, tidak berdosa begitu ya. Terus di bulan Ramadan kan sudah pada tahu ya, syahrul Ramadan itu adalah penuh ampunan. Cuman orang kebanyakannya malas ketika kedatangan bulan Ramadan. Padahal kalau menurut hadis ya, jangankan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang yang berbahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan itu sudah menjadikan kiparat dan menjadi jaminan sama kita untuk masuk surga. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bahagia, merasa bahagia di dalam hatinya dengan adanya atau kedatangannya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah buat mengharamkan sama orang tersebut alaniron, untuk dimasukkan kepada api neraka. Jadi alangkah bahagianya buat umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad, ketika bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan begitu. Masya Allah ya, itu keberkahan, ya, keagungan bulan suci Ramadan ya. Kan tadi kata Bapak itu ngerokok itu makruh ya. Oh iya, di betul. Pembicaraan. Ya betul. Nah, jadi bagaimana nih sebagai kita umat muslim, kita itu banyak yang merokok. Nah, jadi bagaimana hukumnya atau gimana? Hukumnya kan sedangkan makruh itu mendekati dengan haram. Iya. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapinya sedangkan rokok itu hukumnya makruh? Memang rokok itu asal masalah hukumnya makruh. Ya, itu asal masalah. Tapi ada beberapa di dalam fikih itu ada tafsirnya gitu ya. Karena fikih itu luas dan butuh penafsiran dalam arti perincian. Seperti sunat atau haram dalam sesuatu, misalkan itu ada tafsirannya. Misalkan tidak menotok langsung haram, tidak menotok langsung makruh. Tapi untuk masalah rokok memang asal masalah hukumnya makruh. Tetapi terkadang rokok juga selain makruh bisa tiba kena hukum haram. Nah, kenapa jadi seperti itu, Pak? Sebagian contoh, kalau merokok itu haram, diantaranya misalkan di keluarga.
orang tersebut suka merokok, sedangkan nafkah untuk keluarga tidak cukup, duitnya dipakai beli rokok. Nah, rokok itu haram hukumnya, gitu. Jadi mungkin mementingkan rokok daripada keluarga, sedangkan keluarga itu wajib kita beri nafkahnya, gitu. Atau memang kita punya penyakit, kalau misalkan merokok penyakitnya jadi kambuh atau penyakitnya semakin bertambah, maka dengan merokok tersebut itu bisa haram karena menimbulkan benar-benar penyakit. Tetapi kalau merokok bisa menolong, apalagi kita sedang mengaji gitu ya, daripada kita ngantuk misalkan sampai ngajinya tidak tamat, bukan ngaji Quran maksudnya ya, sampai ngantuk, sampai tidur, sedangkan Ustadz misalkan menerangkan tidak kedengaran, nah itu boleh diwenangkan merokok. Tapi kalau kita misalkan sedekah rokok, nah tapi kan makruh, nah jadi bagaimana itu? Nah, masalah pemberian barang yang makruh itu tidak ada pahalanya, karena barang makruh seperti kita ngasih rokok ya, misalkan Anda ngasih rokok sama saya, itu rokok adalah makruh, tidak jadi pahala. Terus gimana? Berarti sia-sia? Oh tidak. Di dalam keterangan ada yang menjelaskan idhalus surur ala qalbi mu'mini ibadatun. Memberikan kebahagiaan pada hati seorang muslim itu menjadikan ibadah. Nah, orang yang suka ngerokok dikasih rokok berarti merasa bahagia, apalagi kalau tidak punya rokok. Seperti saya misalkan ya, dikasih rokok, aduh gimana gitu jadi ya. kode gini mau gitu. dikasih rokok. Ibaratnya gitu, bukan maaf ya, tapi bukan saya berarti pengen dikasih rokok misalkan. Jadi jangan putus asa, kalaupun kita pengen memberi rokok sama seseorang jangan putus asa karena tidak ada pahalanya. Ada dari jihad kita memasukkan kebahagiaan sama seseorang dengan diberikannya rokok tersebut. Oh, berarti jadi pahalanya itu bukan dari pemberian sedekah rokoknya, tapi dari ngasih kebahagiaan orang tersebut ya berarti ya. Iya betul. Betul. Ayo diminum kopinya, aduh. Ya siapa? Tapi nah gini Pak, kan tadi kita itu mau menghadapi bulan puasa ya. Iya betul. Nah jadi saya mau menanyakan tentang gimana gitu ya ketika soal imam dan makmum gitu. Antara kan imam suka ada yang cepat gitu ya, bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Betul. Nah, sedangkan ada makmum, ada yang misalkan ada yang suka, ada yang tidak gitu. Nah, berarti sebagai kita seorang imam, bagaimana kita seharusnya kepada makmum tersebut gitu dalam melakukan sholat tarawih? Baik pemirsa, ini adalah ada satu pertanyaan memang tepat sekali kayaknya ya, bukan berarti bisa, tapi kita sharing saja. Sebagai bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci Ramadan itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat taraweh. Sedangkan sholat taraweh ini kebiasaan masyarakat mencarinya pada imam yang suka cepat. Jadi kalaupun imam yang agak lelet, lemot, kayaknya kurang laku gitu ya, kurang sesuai. Karena padahal kita setahun sekali melaksanakan taraweh. Yang namanya umat muslim ya lemah imannya begitu. Tapi di sini ada kebijakan ya, di dalam fikih juga boleh. Cuman kalau cepat tetapi harus pakai aturan. Jangan terlepas dari tajwid dan ya ilmu tajwid gitu. Jadi jangan sampai untuk ukuran mad asli, mad jaid, munfasil, idhar, idgham, ikhfanya itu tidak dipakai. Misalkan kalau imam begini santai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kayaknya tidak laku ya kalau di bulan suci Ramadan saat pelaksanaan sholat taraweh. Yang lakunya makmum kabur. Ketika imam baru 2 rakaat, ketika salam, wah paling untung ada 1 orang juga ya. Makanya di situ imam suka cepat. Namanya bacaannya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang gitu. Tetapi kalau cepat boleh diwasol, boleh diwakof, dengan catatan wakof dan wasol itu harus kena aturan ya, sesuai aturan ulama tajwid. Misalkan kalau wasol berarti huruf yang diharkat, yang dikasih harkat di akhir ayat itu harus didohirkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup segitu. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu bacaan yang salah. Memang suaranya bagus, nadanya bagus, tetapi itu berjauhan dengan ulama tajwid. Jadi harus ada aturannya. Dari bismillah ke surat itu kalau mau cepat diwasok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang tepat. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu kayaknya kalau menurut secara dohiriyah itu kayaknya benar, tapi itu berjauhan dengan ulama tajwid. Jadi untuk imam jangan sembarangan. Dan perlu diketahui untuk makmum ya, makmum itu wajib mengikuti imam. Ketika imam membaca surat, membaca Fatihah, kewajiban makmum itu mendengarkan baca Fatihah. Tetapi kalau pada bulan suci Ramadan saat taraweh, kalau memakai itu kayaknya makmum bisa ketinggalan dalam membaca surat. Contoh, rakaat pertama setelah imam baca Fatihah, lalu imam baca surat. Berarti buat makmum ketika imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Yeah. Dan ketika imam baca surat, makmum baru baca Fatihah. Kalau pada bulan suci Ramadan saat tarawih itu kayaknya ketinggalan buat makmum. Soalnya bacaannya cepat. Mending cepat juga kalau surat-surat yang panjang. Coba kalau surat Al-Ikhlas pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah makmum cukup baca Fatihah? Enggak bakalan. Gitu. Jadi dianjurkan buat makmum ketika imam baca Fatihah dengan bacaan yang agak cepat, buat makmum juga harus mengikuti bacaan Fatihah dengan tartil. Ya, misalkan imam baca Fatihah dengan cepat, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Berarti makmum Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, cukup segitu. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terus makmum yang lagi baca Fatihah jawab dulu amin. Emang bisa kalau bacaan Fatihah si makmum diselingi dengan amin? Boleh. Misalkan kalau makmum lagi membaca Fatihahnya sampai ihdinas siratal mustaqim, imam sudah waladolin, baca dulu atau jawab dulu dengan amin. Nah, lalu imam melanjutkan dengan surat. Ketika imam melanjutkan dengan surat, kita juga melanjutkan bacaan Fatihah sampai mana tadi? Misalkan tadi sampai ihdinas siratal mustaqim, berarti dilanjut. Saat imam membaca surat itu, makmum melanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu buat makmum. Dan di dalam ruku, sujud, i'tidal, daripada bacaannya 3 kali, memang sunatnya 3 kali, utamanya 3 kali, tidak benar dengan bacaan yang cepat, subhanarabbil wa bihamdihi subhanarabbil wa bihamdihi, enggak usah, mendingan sekali saja dengan tartil ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cukup segitu saja. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting bacaannya benar. Itu daripada 3 kali ngejar si imam, bacanya belepotan. Ya, gitu ya. Itu cukup saja segitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahu Akbar. Nah, awas jangan sampai tidak ada ibaratnya ya tumaninah. Jangan sampai tumaninahnya ditinggalkan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu tidak boleh, harus tumaninah. Tumaninah itu sukutun pada harokat, berhenti
setelah bergerak. Jadi ketika dari ruku i'tidal berhenti sejenak lalu sujud. Ya gitu. Jangan kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tumaninah, berarti tidak sah sholatnya. Karena tumaninah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat, harus dipakai walaupun sholatnya dipercepat. Ya, itu saja. Jadi antaranya ada pertanyaan lagi, misalkan ada kekurang mengertian di dalam pelaksanaan taraweh yang cepat-cepat itu gitu, padahal ya santai saja gitu taraweh. Cuman yang namanya kita itu umat Islam yang ad'aful iman, lemah iman, tetap aja pengen cepet gitu. Padahal rata-rata gitu Pak. Kita sebagai orang awam ya, tidak mengerti dalam agama gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Yang mau cepat tapi mau pahala yang banyak gitu. Yang ngerti pun juga waktu tarawih mah ya rata-rata pengen cepet gitu. Tetapi boleh cepet juga, cuman ada aturannya. Terima kasih ya Pak atas pemberitahuannya dari tadi, mulai rokok dari bulan Rajab, bulan Sya'ban gitu ya, bulan Ramadan. Terima kasih banyak atas wawasan Bapak yang telah dituangkan gitu ya, atau dikemukakan, dan mudah-mudahan saya bisa memahami dan bisa melaksanakan gitu ya. Amin. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Mudah-mudahan satu penjelasan ini bisa dipahami ya, khususnya buat kita semua, terutama yang kurang paham. Mungkin hanya itu saja perbincangan kali ini tentang seputar keagamaan yang insya Allah ya penuh dengan keberkahan. Apalagi kita sekarang sedang mendekati pada bulan suci Ramadan, yang mana bulan itu penuh rahmah dan ampunan, dan juga banyak keberkahan yang tertanam pada bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله